Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angkasa. Sebagai moderator dari kelompok 7, akan memimpin jalannya pemaparan materi mengenai pendekatan open-ended. Sebelum ke pemaparan materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada saya Angkasa, yang kedua ada Launya Holanda, yang ketiga ada Rahmawati Fitri, dan yang keempat ada Rosidah Nurhasanah. Untuk mengefisiensikan waktu, kita mulai saja ke pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya. Yang pertama ada pengertian pendekatan open-ended. Nohda atau Afghani tahun 2009 menyatakan bahwa pendidikan open-ended merupakan salah satu upaya inovasi pendidikan matematika yang pertama kali dilakukan oleh para ahli pendidikan matematika Jepang. Lebih lanjut, Nohda Afghani tahun 2015 menyatakan bahwa pendekatan ini lahir sekitar tahun 1970-an yang merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Shigeru Shimada, Toshio Sawada, Yoshiko Yashimoto, dan Kenichi Shibuya. Open-ended problem atau masalah terbuka artinya pembelajaran yang menyajikan permasalahan dengan pemecahan berbagai cara dan solusinya juga bisa beragam atau multi jawaban. Pembelajaran ini melatih dan menumbuhkan orisinalitas ide, kreativitas, kognitif tinggi, kritis, komunikasi interaksi, dan keterbukaan dan sosialisasi. Soimin tahun 2014, 109. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pendekatan open-ended. Untuk kelebihannya yang pertama yaitu siswa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara lebih aktif serta memungkinkan untuk mengekspresikan idenya. Yang kedua, siswa dari kelompok lemah sekalipun tetap memiliki kesempatan untuk mengekspresikan penyelesaian masalah yang diberikan dengan cara mereka sendiri. Siswa terdorong untuk membiasakan diri memberikan bukti atas jawaban yang mereka berikan. Dan yang keempat ada siswa memiliki banyak pengalaman, baik melalui temuan mereka sendiri maupun dari temannya dalam menjawab permasalahan. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Selanjutnya pemaparan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Launya. Kepada Launya saya persilakan. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, sulit membuat atau menyajikan situasi masalah matematika yang bermakna bagi siswa. Yang kedua, sulit bagi guru untuk menyajikan masalah secara sempurna. Seringkali siswa menghadapi kesulitan untuk memahami bagaimana caranya merespon atau menjawab permasalahan yang diberikan. Yang ketiga, karena jawabannya bersifat bebas, maka siswa kelompok mandai seringkali merasa cemas bahwa jawabannya akan tidak memuaskan. Dan yang terakhir, terdapat kecenderungan bahwa siswa merasa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena mereka merasa kesulitan dalam mengajukan kesimpulan secara tepat dan jelas. Lalu ada implementasi pada pembelajaran matematika di sekolah dasar. Menurut Shimada, tahun 1997, penerapan pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan pembelajaran open-ended adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua guru memberitahu materi yang diajarkan, yang ketiga guru menyampaikan tujuan pembelajaran, yang keempat memberi open-ended pada siswa, yang kelima menjawab masalah yang diberikan, yang keenam memberi waktu yang cukup kepada siswa untuk memahami masalah, yang ketujuh siswa membuat rangkuman dari proses penemuan yang mereka lakukan, yang kedelapan diskusi kelas mengenai strategi dan pemecahan dari masalah serta menyimpulkan dengan bimbingan guru. Lalu yang terakhir ada penutup. Lalu selanjutnya ada unsur-unsur dalam implementasi pendekatan pembelajaran open-ended adalah open-ended problem dan proses peserta didik untuk menemukan pemecahan masalah atau jawaban dari masalah terbuka tersebut. Yang pertama ada masalah terbuka. Masalah yang diberikan pada seorang peserta didik harus dapat dimengerti oleh peserta didik tersebut. Namun, pertanyaan tersebut harus merupakan tantangan baginya untuk menjawab. Lalu, masalah tersebut tidak dapat dijawab dengan prosedur rutin yang telah diketahui peserta didik. Karena itu, faktor waktu untuk menyelesaikan masalah janganlah dipandang hal yang esensial. Menurut Hudojo tahun 1998. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Launya yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya pemaparan materi yang ketiga akan disampaikan oleh Rahmawati. Kepadanya saya persilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang proses menemukan jawaban. Dalam proses menemukan jawaban dari suatu masalah terbuka, perlu diperhatikan penekanan konstruktivisme. Penekanan ini siswa akan terbangun sendiri melalui proses pemecahan masalah yang dikerjakan. Menurut paham konstruktivisme, peranan guru bukan pemberi jawaban akhir atas pertanyaan, melainkan mengarahkan mereka untuk membentuk pengetahuan matematika sehingga diperoleh struktur matematika. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang implementasi pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika terhadap kemampuan representasi matematis siswa. Meningkatkan kemampuan representasi matematis siswa diperlukan strategi pembelajaran yang tepat. Salah satunya adalah menggunakan pendekatan open-ended. Pendekatan open-ended adalah pendekatan yang memberikan suatu masalah dengan banyak cara penyelesaian dan banyak jawaban. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan kemampuan siswa dalam merepresentasikan masalah matematika mereka dapat meningkat. Penggunaan beberapa representasi merupakan suatu keuntungan karena beberapa representasi menghindari keterbatasan satu jenis representasi dan membangun yang baru yang lebih jelas dan lebih bermanfaat untuk masalah proses pemecahan. Dalam hal ini, membantu siswa dalam belajar dengan menggunakan berpikir dan belajar kebiasaan mereka sendiri. Oleh karena itu, representasi matematis yang beragam perlu dikuasai siswa, agar ketika mereka dihadapkan pada soal non-rutin, mereka dapat merepresentasikan soal tersebut dalam berbagai bentuk yang mempermudah mereka dalam menemukan solusi. Ada 3 macam atau 3 ragam representasi yang utama, yaitu yang pertama ada representasi visual berupa diagram, grafik, atau tabel dan gambar. Yang kedua, persamaan atau ekspresi matematika. Dan yang ketiga, kata-kata atau teks tertulis. Dalam pengembangan representasi matematis perlu diperhatikan indikator-indikator untuk tercapainya peningkatan kemampuan representasi matematis tersebut. Terima kasih kepada Ramawati yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, pemaparan materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Rosida. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi selanjutnya. Materi yang selanjutnya akan saya paparkan mengenai representasi kepada siswa memiliki 3 poin utama yang dapat kita tabelkan. Bisa kita lihat sesuai dengan gambar, yaitu representasi siswa. Poin pertama, representasi visual. Representasi visual termasuk di dalamnya diagram, tabel, atau grafis, dan gambar. Memiliki bentuk-bentuk indikator meliputi yang pertama menyajikan kembali data atau informasi dari suatu representasi diagram, grafik, atau tabel. Kedua, menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah. Ketiga, membuat gambar pola-pola geometri. Keempat, membuat gambar bangun geometri untuk memperjelas penyelesaiannya masalah dan memfasilitasinya. Poin kedua yaitu persamaan atau ekspresi matematis yang memiliki bentuk-bentuk indikator meliputi membuat persamaan atau ekspresi matematis dan representasi lain yang diberikan. Kemudian, membuat konjektur dari suatu pola bilangan. Ketiga, penyelesaian masalah dari suatu ekspresi matematis. Poin yang terakhir yaitu kata-kata atau teks tertulis memiliki bentuk-bentuk indikator, diantaranya yang pertama membuat situasi masalah berdasarkan data atau representasi yang diberikan. Kedua, menuliskan representasi dari suatu representasi. Menuliskan interpretasi dari suatu representasi. Selanjutnya, menyusun cerita yang sesuai dengan suatu representasi yang disajikan. Lalu, menuliskan langkah-langkah penyelesaian masalah dengan kata-kata atau teks tertulis. Yang terakhir, membuat
dan menjawab pertanyaan dengan menggunakan kata-kata teks tertulis. Selanjutnya, pendekatan open-ended sendiri dalam pembelajarannya memiliki langkah-langkah khusus. Langkah-langkah khususnya yang pertama yaitu orientasi. Orientasi di sini dimaksudkan yaitu pembelajaran dimulai dengan memberikan motivasi kepada siswa, seperti guru memberikan masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Masalah dapat diberikan secara tertulis ataupun lisan. Dalam fase ini, guru mencoba untuk mengingatkan siswa tentang materi matematika yang telah dipelajari. Yang pertama, presentasi masalah terbuka. Kedua, menyelesaikan masalah terbuka secara individu. Ketiga, diskusi kelompok tentang masalah terbuka. Keempat, presentasi hasil diskusi secara berkelompok. Kelima, penutup. Kemudian, analisis dari pendekatan open-ended yaitu sebagai salah satu pendekatan dalam pembelajaran matematis yang menunjukkan yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan pola pikirnya sesuai dengan minat dan kemampuannya masing-masing. Hal ini disebabkan karena pada pendekatan open-ended ini formulasi masalah yang digunakan adalah masalah terbuka. Masalah terbuka di sini adalah masalah yang diformulasikan memiliki multi jawaban atau banyak penyelesaiannya yang benar. Lalu, pendekatan pembelajaran open-ended sendiri menjanjikan suatu kesempatan kepada siswa untuk menginvestigasi berbagai strategi dan cara yang diyakininya sesuai dengan kemampuan mengkolaborasikan masalah. Tujuannya adalah agar kemampuan berpikir matematika siswa dapat berkembang secara maksimal dan pada saat yang sama, kegiatan-kegiatan kreatif dari setiap siswa terkomunikasi melalui proses pembelajaran. Bagi guru, melalui pendekatan open-ended ini, mereka bisa menilai kesalahpahaman dengan memberikan pemikiran siswa untuk mengembangkan kemampuan representasi matematis mereka, sehingga pendekatan open-ended yang diperlukan dalam meningkatkan kemampuan representasi matematis. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Terima kasih kepada Rosida yang telah memaparkan materinya. Sekian pemaparan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.